Ya, selamat malam saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berkumpul kembali dan kita sebentar lagi ini udah sesi setelah ini hanya ada satu lagi ya sesinya. Jadi semoga di minggu-minggu yang kemarin ini kita semakin berjalan lebih dekat mengenal Yesus, dan hari ini Romo akan menjelaskan tentang pilihan yang kita bisa renungkan dan putuskan pada minggu ini, terutama tentang dua panji. Saya sebelum belajar ini juga nggak tahu panji itu apa, jadi kita bisa belajar bersama, dengarkan apa yang Romo akan jelaskan hari ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Cindy dan selamat malam semuanya. Seperti dikatakan oleh Cindy tadi, kita sekarang sudah masuk sesi meditasi dua panji, meditation on two standards. Saya akan jelaskan nanti. Kita buka lebih dahulu dengan doa bersama, doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang berhati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Kami sisakan dalam Tuhan, dalam saya curang, lindungilah kami, ajal terimalah kami. Terus kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh Cindy, kita akan membahas yaitu dua panji, the two standards ya. Jadi temanya ini adalah panji pertama, the one standard is panji Kristus sebagai pemimpin, dan kedua itu adalah panji Lucifer sebagai the mortal enemy of human nature, the leaders of the league of Satan ya. Jadi itu yang dimasukkan dua panji, panji Kristus dan panji Lucifer, the leaders of the army of Satan ya. Jadi rahmatnya kita minta malam hari ini adalah kita bisa mengenali false light dari Lucifer, yaitu tipuan dari Lucifer ini dalam bentuk berbagai macam, terutama dia juga bisa berpura-pura sebagai good light, tapi sebenarnya false light begitu ya, dalam cahaya yang memberikan harapan tapi sebenarnya tipuan saja. Jadi supaya kita tidak terjebak di situ, dan kemudian kita minta agar kita juga rahmat bisa setelah mengenal Yesus. Jadi kita melihat ke belakang, kita mengenal Yesus, siapa dia, mulai dari dia turun ke dunia dalam kandungan, dilahirkan, mengenal dia dari dekat, dan kemudian hadir ketika dia lahir di Bethlehem, kemudian tumbuh bersama dia, melihat bagaimana dia besar. Nah, setelah mengenal siapa dia, hari ini kita mulai dituntun untuk bisa mengikuti dia. Nah, kita ingat tema bagian kedua ini adalah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk mengikuti Yesus, mengikuti dia lebih dekat. Setelah itu ya berikutnya minggu ketiga ke Yerusalem gitu ya. Tapi juga saya tidak akan sampai ke sana karena tugas saya akan selesai minggu depan. Jadi 2 minggu terakhir ini adalah membuat keputusan untuk bisa mengikuti dia. Nah, jadi itu ya. Ya, begitu kita tahu pada dua panji tadi, panji Kristus dan panji Lucifer. Nah, jadi prelude pertama, persiapan pertama ini jadi ceritanya nih. Jadi bagaimana kita harus tahu bahwa saya katakan nih, Kristus ingin kita ikut dalam panji dia, dan Lucifer yang ingin, jadi ini dua kontras sekali antara Lucifer dan Kristus ya. Jadi ini tema kita malam hari ini. Dua naratifnya itu. Following the standard of Christ or standard of Lucifer. Jadi dua panji tadi. Tentu kita dan juga saya tadi sempat bicara dengan Cindy sebelumnya bagaimana melukiskan ini agak susah memang. Tapi paling tidak mungkin kalau gambaran ini orang main catur begitu ya. Main catur dua kubu begitu ya. Jadi inilah. Kalau lebih yang sebelah kanan itu, sebelah kiri itu warna merah itu panji Lucifer, sebelah kanan itu warna biru itu panji Kristus. Ya, ini bedanya sedikit ini kalau kalian lihat di gambar ini Satan, the League of Satan, and the League of Christ ini with the halo begitu ya. Kurang lebih begitu. Kedua ya perlu dibayangkan itu adalah lokasinya, bahwa sebelah kiri itu the region of Babylon,
sebelah kanan itu Jerusalem, gitu ya. Jadi pertama itu region of Babylon, itu di mana Lucifer dengan pasukannya, dan ke Babylon, Jerusalem sebelah kanan itu Yesus as commander in chief, itu dengan pasukannya. Jadi itu ya perlu kita bayangkan juga. Prelude ketiga ini, jadi kita di sini agar sekali lagi jangan terjebak oleh Lucifer tadi yang suka menipu, begitu ya. Tipuannya bisa macam-macam, tapi yang kita lebih inginkan lebih mendalam itu adalah mengenal Yesus lebih dekat, karena kita sudah kenal dia, dan makanya kita memutuskan untuk mengikuti dia di situ, mengikuti dia sebagai pemimpin kita, the true captain, and show the grace, follow him and imitate him. Jadi itu yang akan kita renungkan dan meditasi malam ini. Nah, tadi sebelum saya sempat diskusi dengan Cindy, sebetulnya dia mengatakan apa bisa ditunjukkan Romo gini, gimana kira-kira deskripsi ini dua pasukan bertempur nih. Lagi-lagi saya katakan saya susah mencarinya ini, tapi gambar atau video seperti itu. Tapi paling tidak ini saya harapkan teman-teman bisa menggunakan imajinasi untuk itu. Jadi ini mudah-mudah gampang untuk membayangkan itu. Satu hal yang bisa saya coba itu adalah begini. Ketika saya masih novice, ketika kita melakukan retreat ini, retreat 30 hari, itu kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu, itu masih demam ketika itu The Lord of the Rings, seperti itu ya, the trilogy of Tolkien, yang di film Peter Jackson. Tolkien itu sangat he's a Catholic writer, sangat terinfluence oleh Catholic imaginations. Apa tadi Lord of the Ring mungkin sedikit bisa membantu imajinasi kita, meskipun ini bukan Christ and Lucifer, tapi the battle between good and evil. Video ini mungkin bisa membantu sedikit. Courage for our friends. Form ranks, you maggots! Form ranks! Fight in front! Archers behind! Hey man! Take your aim down the left flank! Gambling! Follow the king's banner down the center! Remove! Take your company right after you pass the wall. Forth, and fear no darkness. Arise! Arise, fighters of Theoden! Spears shall be shaken. Shields shall be splintered. A sword day, a red day, and the sun rises! Whatever happens, stay with me. I'll look after you. Right now! Oke, jadi this is the Battle of Minas Tirith yang sedikit hanya ilustrasi. Mungkin saya stop di sini dulu sebelum kita lanjut. Kalau Cindy mungkin ada yang perlu diklarifikasi, silakan sebelum kita. Iya, terima kasih Romo. Ya itu videonya menurut saya cocok sekali sih, karena mungkin bagi saya juga, atau mungkin di sini juga ada yang belum pernah nonton film perang atau belum pernah membayangkan terlibat dalam peperangan, tapi sebenarnya di pelatihan rohani ini pada saat ini kita tuh benar-benar menjadi bagian dari suatu pertempuran, ya kan Romo? Dan pertanyaan saya, gimana mungkin bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara di sini yang merasa bahwa apakah butuh se ekstrim itu gitu, apakah butuh bertempur itu kan ada sisi
mengalahkan, mematikan, membunuh gitu. Apakah butuh sampai seintens itu kehidupan doa atau membayangkan pertempuran ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya jawab begini dulu. Yesus mengajarkan kepada kita to love our enemies, ya. Waktu ketika saya masih belajar filsafat, itu ada seorang profesor saya, seorang Romo Jesuit yang karena dia mengajar logika, ketika itu dia mencoba berkata begini, kalau Yesus mengajarkan kepada kita mencintai musuh kita, berarti as a good Christian, a good Catholic, you must have an enemy. Kalau kamu tidak punya musuh, bagaimana kamu menjalankan perintah Yesus? Logikanya begitu. Jadi untuk bisa menjalankan perintah Yesus, mencintai musuhmu, itu kamu harus punya musuh terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, ini dia hanya main-main dengan logika saja, tapi ada benarnya apa yang dia katakan begitu. Jadi dalam artian bukan berarti kita mencari-cari musuh atau apa, tapi realita memang bahwa evil exists in the world, begitu kan? The Satan exists, itu ada, dan kita we need to do spiritual combat. Jadi berperang secara spiritual melawan evil, begitu ya. Ya dengan berbagai macam cara, ya doa juga diantaranya itu. Kita perlu juga aktif ketika itu. Jadi Santo Ignatius sendiri mengatakan ketika kamu merasa tergoda atau apa, one way is to fight back, keep praying, begitu ya. Jadi di sini bukan kita ingin pada titik ekstrim, tapi itu realitas bahwa ada kekuatan jahat, kekuatan kegelapan seperti itu, the league of Satan itu ada, dan kita perlu melawan itu dengan kekuatan doa, juga dengan mati raga, misalnya berpuasa segala macam juga bisa, ya itu salah satu cara juga. Jadi itu yang bisa saya katakan itu. Ya, terima kasih Romo. Dan saya suka sih, mungkin karena Santo Ignatius juga latar belakangnya militer gitu ya, jadi waktu saya juga dulu merenungkan dalam hal ini juga, ya saya jadi terbakar juga gitu menjadi laskar Kristus. Pertanyaan saya yang berikutnya, kalau misalnya kita kan nanti dibawa untuk merenungkan kubu Lucifer, itu gimana tuh Rama? Kalau misalnya tiba-tiba kita merasa ngeri atau merasa takut, apakah mungkin kita merasakan hal-hal seperti itu? Apakah itu kekhawatiran? Gimana mengatasinya? Ya mungkin saja, tapi sekali lagi begini, bahwa ketakutan itu justru akan jadi begini, bahwa ini semua berakhir pada keputusan, ya. Jadi bagaimana ketakutan itu juga membantu kita membuat keputusan, ya. Apakah kamu ingin stay di sini berdasarkan kelompok ini yang seakan-akan tidak memberikan ketenangan kepada kamu, pada kecemasan, ya. Kalau misalnya kita ikut sesuatu dan merasa tidak nyaman tapi tetap ikut, ya saya pikir itu that's stupidity, ya. Kalau kamu sudah tahu this is something bad dan merasa juga saya tidak tenang segala macam di sini dan I feel no peace, why do you stay? Jadi itu juga bisa membantu kita membuat keputusan, karena pada akhirnya minggu ini dan juga terutama minggu depan itu that's the decision point. Jadi kamu semua keputusan berdasarkan pengalaman doa kamu, begitu. Terima kasih Romo. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke the real meditation. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama, jadi pertama meditasi. Jadi saya dua panji, tapi terjemahan lainnya itu ada dua pemimpin dan dua strategi, begitu ya. Meditasi terhadap dua pemimpin dan dua strategi yang berbeda. Terjemahan istilah asli dipakai oleh Ignatius memang itu dua panji, two standards, ya. Jadi pertama membayangkan, kita mulai dulu membayangkan Lucifer ketika itu in the great field of Babylon ketika itu, ya. Bisa dengan a great chair, dia duduk di tahtanya ketika itu, seperti itu, dan bagaimana dia kemudian memanggil pasukannya ketika itu, mengumpulkan dia, mengumpulkan pasukannya, dan kemudian poin terakhir, bagaimana dia harus bekerja pasukan ini, ya, ketika itu untuk memenangkan peperangan, yaitu tempt them with a longing for riches. Jadi lakukan pertama, strategi pertama itulah menggoda mereka dengan kekayaan ketika itu, ya, karena orang-orang gampang terjatuh untuk itu. The first step is riches, the second is honor. Jadi
harta dulu, kalau ke bahasa orang juga tahta, kemudian tahta the honor begitu ya, kedudukan, prestis segala macam, dan the pride, ketiga itu rasa bangga yang berlebihan. Jadi di sini harta dan tahta dan juga rasa bangga seperti itu akan membuat mereka terjatuh ke jurang yang lebih dalam seperti itu. Jadi itu poin-poin yang perlu kita renungkan ketika meditasi yang pertama ya. Settingnya di sini ya, Lucifer membayangkan dia tidak mesti maka di sini saya menggunakan sebelah kiri itu ada pictures that things that from the movie of Devil Advocate. Yang belum pernah lihat itu cerita things that Al Pacino and Keanu Reeves ketika itu, how the things that ini there's two lawyers ya sebetulnya yang how to use the money, the power of money. That's different type of Lucifer ya, Luciferian that idea ya. Jadi tidak mesti membayangkan Lucifer itu dengan setan yang berwajah bengis seperti itu. Bisa jadi Wall Street lawyer seperti Al Pacino begini ya, atau juga different characters juga begitu ya. Jadi setting di situ adalah jadi bagaimana Lucifer accumulate the powers ketika itu. Dan kita juga berusaha mendalami apa strategi dia. How this false angel dia bisa menipu ya, tipuan yang mendalam sekali. Yang tricky ketika itu, find yourself to covet people. Jadi buat mereka kaya, tergoda kekayaan, dan kemudian setelah memiliki sesuatu, kemudian looking for honor, dan terakhir itu the pride ya, pride ya. Mengapa ini false light ini saya tekankan berkali-kali tadi itu Lucifer cara kerjanya sangat cunning begitu, dengan menipu dengan false light. Dia pura-pura memberikan harapan palsu, tapi sebenarnya itu tipuan semua. Nah ini foto gambar ini kalau kalian lihat this picture sekilas ini Christ and Lucifer. Jadi sebelah kalian arrow sini, ini ada Satan yang menggoda Yesus. Tetapi kalau kalian cermati di sini, the Christ figure itself actually is not really Christ. This is anti-Christ. Cuma ini adalah Lucifer yang disguised as Christ seperti itu. Jadi kelihatan di jauh itu seperti Yesus, tapi sebenarnya bukan di sini. This is menarik about this picture. This is anti-Christ. Who actually Lucifer disguised as Christ, but is anti-Christ. Jadi makanya itu tipuan Lucifer itu sangat licik begitu ya. Jadi kita tahu supaya jangan tertipu oleh penampilan-penampilan dia. Oke. Setelah itu kita strateginya paling tidak gini. So riches, this is mine. Honor, look at me, and pride, this is I am, who I am, gitu ya. Ini stepnya Lucifer. Setelah itu baru kepada membayangkan Yesus dan pasukannya. Maksudnya how Christ our Lord put himself in the great field of Jerusalem. Lowly place but attractive. How the Lord ketika itu memanggil para pengikutnya, memanggil kita diantaranya untuk menjadi pengikut dia, gitu ya, mengikut dia. Kemudian apa yang ditawarkan perjuangannya ketika itu ya? Dia bilang, you serve me. I think that if you want to choose, means that serve me, live in actual poverty. Dan ketika itu juga follow by humility, yaitu dengan penuh penghinaan. Dan terakhir ketika itu humility, I think against the worldly honor ketika itu. Jadi tidak ingin worldly honor tadi kejayaan dunia tidak kita inginkan lagi. Kita rela dihina bersama Kristus. Jadi settingnya di sini adalah Yesus yang manggil orang-orang dan berusaha menolong orang dengan tidak menipu mereka, tapi attract the man who want to high spiritual poverty. It please God to draw them to choose it. Yeah, live I think with poverty, with the poor, but the things that desiring insult, terhina dan live in true humility, dan penuh kerendahan hati. Ya. Jadi strategi Yesus adalah dia sendiri penuh poverty, dalam artian dia empty himself and become human. Dengan itu dia menjadi kaya karena dia kemiskinannya seperti itu menjadi kaya. Setelah tidak tahu dia tidak punya apa-apa ketika itu,
I have no power, then I think that I'm ready to receive anything, even death on the cross. Setelah kita tahu bahwa mengikuti dia, I possess nothing, only Christ that I have now. Is it through myself, but humility is value grounded on being created and redeemed in Christ. Jadi melalui cara seperti inilah mengikuti Yesus dengan poverty, humility, and dishonor. Ketika itu kita bisa mengikuti Yesus dengan pasukannya dan strateginya ketika itu. Saya lupa. Kolokwi. Kita tutup ini dengan kolokwi, itu bicara dengan pertama Bunda Maria ya. Minta Bunda Maria agar kita diberi rahmat untuk menjadi pengikut putranya tadi. Apakah kita siap mengikuti putranya dalam spiritual poverty? Ya, jadi bisa lebih dalam lagi minta agar bisa kita menerima segala macam penghinaan. Jadi kita bisa mengikuti Yesus dengan lebih baik. Kemudian dari Maria kita minta Maria mendampingi kita menemui Yesus sendiri, putranya, agar kita diberikan hal yang sama, bisa mengikuti dia. Terakhir kepada Allah Bapa ya. Kita request to Abba Father, Allah Bapa. Jadi berikan rahmat kepada kita mengikuti putranya. Begitu saja dulu dari saya. Jadi ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai, Cindy? Ya Romo, terima kasih. Ya, kan tadi kita berbicara tentang Lucifer, bapa pembohong, dan saya ada beberapa pertanyaan sih. Kalau misalnya kita dalam berdoa nanti, kita itu tentunya kalau dilihat secara kontras antara pilih Lucifer atau pilih Yesus, mungkin kita bisa secara visual juga kita bisa memilih Yesus gitu yang baik. Tetapi apakah dalam waktu, tentunya dalam waktu kita hidup, pilihan-pilihan itu tidak sehitam putih itu. Kadang pilihan-pilihan itu kan mungkin ya instead of the greater good, maybe it's the lesser good. Dan apakah lagi saat kita berdoa ini kita minta juga, apakah salah satu hal yang kita ingin tanya kepada Tuhan, di mana kita sudah memilih Lucifer dalam hidup kita, dalam pilihan-pilihan kita, atau kayak apakah kita lebih terbuka aja gitu, kayak kita membayangkan Lucifer, atau untuk bagi yang agak kesulitan untuk membayangkan hal ini, apakah arahan itu lebih masuk akal, Romo, atau gimana? Pertama, yang ideal itu kalian tidak perlu buat keputusan malam ini, karena minggu depan itu that's the final decision ya. Jadi malam ini yang ideal tentu setelah ini selama 1 minggu ke depan kalian terus berdoa ini, dan nanti juga melalui doa-doa itu. Jadi ini ada sebuah proses ya sampai nanti akhirnya minggu depan. Kalau dalam latihan rohani yang sesungguhnya ya kita melakukan ini dalam tidak 1 hari itu 4-5 kali berdoa. Jadi ada proses di situ juga. Sementara kita kan terbatas saat ini. Makanya saya anjurkan kalian berdoa di rumah selama 1 minggu ke depan. Nanti saya berikan daily readings ya untuk bisa didoakan ya. Tapi untuk malam ini perlu diingat saja bahwa kalau kalian merasa juga ingin merefleksikan pengalaman di masa lalu, mungkin ada poin kalian terus tergoda atau apa juga bisa ya. Tapi yang lebih penting itulah memfokuskan ke Yesus sendiri. Ini seakan-akan memang mudah, gampang, secara otomatis saya pasti mengikuti Yesus. Tapi kalau direnungkan konsekuensinya mungkin susah begitu kalau mengikuti Yesus in poverty dan with insult and dishonor begitu ya, and humility ketika itu tidak mudah sebetulnya juga. Bahkan lebih gampang mungkin mengikuti Lucifer dengan riches, honor, and dengan kekayaan, dengan worldly honor and pride begitu ya. Itu kita lebih gampang ke situ sebetulnya. Kalau mau bicara langsung secara human calculation seperti itu. Tapi makanya doa ini penting untuk merenungkan kembali itu. Jadi kalau misalnya saat malam ini kalian tergoda sedikit mungkin ke ya Lucifer ya jangan merasa tapi itu that's part of the process of the growing. That keep praying about that begitu ya. Ya Romo, iya sih benar
gampang, susah-susah gampang. Karena kalau misalnya tadi kita baca apa yang Romo tayangkan soal memilih untuk mengikuti Yesus, itu juga tantangannya sangat sangat berat sih, seperti yang tadi Romo sudah bicarakan, bahwa kita tuh mau dihina, kita tuh mau menerima kemiskinan kalau misalnya itu kehendak Tuhan. Dan gimana tuh Romo kalau misalnya saya melihat diri sendiri dan saya merasa belum siap gitu untuk menerima semua hal itu apakah itu juga lagi-lagi bukan hal yang pasti, tapi kita akui saja dan kita telaah selama seminggu ke depan, atau gimana tuh? Kita renungi saja atau gimana, Romo? Ya, seperti saya katakan, ini that's the appetizer tonight, begitu kan, the rest is the main course-nya belum, begitu ya. Tapi ya, kalau malam ini merasa mungkin susah ya, there's not the election. The election is more I think next week begitu, dan juga masih ada proses kehidupannya juga, ada proses panjang untuk itu ya. Tentu harapannya ini semua latihan rohani ini proses 30 hari kita jalankan ketika itu adalah selesai itu Santo Ignatius ingin agar sebenarnya para Yesuit ketika itu sudah terpilih, ingin terus maju karena ini probation pertama kita ketika kita masuk ke novitiate. Itu the first probationnya ini melakukan meditasi ini. Biasanya banyak yang keluar setelah itu karena merasa ya tidak sanggup atau bagaimana seperti itu ya. Dalam kehidupan begini juga ya, ini refleksi buat kalian semua. Apakah kalian merasa benar-benar sanggup untuk ini ya? Harapannya tentu bahwa pada pengalaman mistik yang kalian alami selama retret panjang ini secara online ini ya akhirnya membantu kalian juga buat keputusannya radikal tentunya, seperti itu. Tapi ini sebagai orang awam ya, bukan sebagai ya rohaniawan atau apa seperti yang kita lakukan ketika itu. Tapi kalau memang ternyata secara jujur kalian mengatakan tidak sanggup ya juga tidak apa-apa, karena merasa oke, this is too much, begitu terlalu berat begitu ya. Sementara yang di novitiate juga kita ketika itu banyak juga teman-teman saya yang mundur setelah retret 30 hari atau berhenti di tengah-tengah juga ada. Iya. Makasih Romo, itu saja pertanyaan saya. Ya. Baik, kita siap masuk ke meditasi. Saya minta tim di belakang layar untuk segera menayangkan musik dan image membantu kita meditasi. Kita masuk suasana doa. Dan mohon rahmat agar bisa mengalami dekat mengikuti dia dan juga tidak terjebak oleh tipuan. Sekarang kita mulai bisa membayangkan tempat di Babylon, bola lapangan mungkin begitu, ataupun apapun lokasinya dalam bayangan kalian. Mungkin gedung-gedung pencakar langit, sebuah plaza, sebuah mall. Bayangkanlah itu tempat di mana Lucifer mulai mengumpulkan pasukannya.
Kalian bayangkanlah sosok Lucifer sebagai pemimpin dari juga para setan. Bayangkanlah sosok Lucifer, itu orang yang mungkin berpenampilan necis dan keren, ataupun sosok apapun itu. Bayangkanlah pemimpin tersebut dia duduk di singgasananya, duduk di kursi yang mewah. Bayangkanlah itu sosok pemimpin para setan. Sekarang bayangkan bagaimana dia mengumpulkan para pendukungnya, para pasukannya dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai tempat. Bayangkanlah para pendukung Lucifer tersebut yang telah berkumpul di tempat di mana kalian bayangkan tadi. Mereka datang, bagaimana rupa mereka? Sekarang dengarkanlah apa yang ditawarkan oleh Lucifer, apa yang dijanjikan oleh dia, bahwa dia menawarkan kekayaan, kemudian dia juga menawarkan nama baik dan kejayaan dan penghargaan. Semua itu akan diberikan. Dengarkanlah itu dan rasakanlah suasana di tempat tersebut.
Sekarang coba renungkanlah situasi dunia sekitar kalian masing-masing. Hubungan antar sesama manusia, entah itu di gereja, atau di ECU, atau di keluarga, atau di kantor, tempat kerja, di masyarakat lebih luas, di negara. Apakah kalian bisa merasakan kekuatan serta kejayaan, dan kehormatan yang ditawarkan tersebut? Sekarang renungkanlah strategi atau apa yang ditawarkan oleh Lucifer tersebut. Apakah kalian juga tertarik? Bagaimana kalian merenungkan itu? Apakah kalian tidak menginginkan kejayaan, nama baik, dan kehormatan? Renungkanlah itu. Dan itu hati kalian yang paling dalam. Kalian juga tidak tertarik gitu. Sekarang kita mulai mencoba membayangkan tempat yang berbeda. Bayangkanlah Yerusalem, tempat yang mungkin tidak menarik tapi cukup indah, tempat yang mungkin miskin dan biasa-biasa saja tapi juga cukup indah. Apapun itu, bayangkanlah daerah tersebut, lapangan terbuka yang luas, dan perkampungan, atau tepi pantai, yang telah tempat ibadah Yesus berkumpul.
Sekarang mulai bayangkan Yesus sendiri yang hadir di situ. Bagaimana rupanya, pakaiannya, apakah itu pakaian perang atau pakaian berjubah atau pakaian biasa, di atas kuda ataupun biasa saja. Bayangkanlah Yesus hadir di situ, seorang pemimpin gitu. Sekarang bayangkan Yesus juga menghimpun para pendukungnya, menghimpun pasukannya, berbagai macam orang di penjuru dunia juga dikumpulkan di lapangan atau di tempat tersebut. Bayangkanlah itu. Sekarang dengarkanlah Yesus menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu pada para pengikutnya, yaitu kemiskinan. Dua adalah penghinaan, dan ketiga adalah kerendahan hati. Dengarkanlah pesan dan janji dari Yesus tersebut pada para pengikutnya termasuk kalian. Sekarang lihatlah Yesus itu. Yesus yang sudah kalian kenal sejak dia masih bayi dalam kandungan ibunya. Yesus yang kalian hadir dalam kelahirannya di Bethlehem. Yesus yang kalian lihat tumbuh besar. Bagaimana sekarang dia menghimpun para pasukannya. Dia menggunakan strategi yang berbeda dengan Lucifer. Lihatlah Sang Yesus itu.
Renungkanlah apakah kalian bisa terpanggil untuk mengikuti Sang Yesus. Yesus yang meminta kalian untuk siap menjadi miskin, karena dalam kemiskinan kita bisa lebih menerima Dia, bahkan menginginkan atau siap untuk dihina, siap untuk menerimanya semuanya dengan penuh kerendahan hati. Hidup dengan penuh kerendahan. Renungkanlah panggilan dari Yesus. Sekarang kita siap masuki bagian akhir meditasi. Sekarang kita bayangkan kita menemui Bunda Maria. Bicaralah kepada Bunda Maria tentang pengalaman meditasi malam ini. Kita minta kepada Bunda agar bisa ditempatkan mendampingi putranya, mengikuti putranya dengan penuh kemiskinan, penggunaan dengan apapun yang dalam pikiran kalian, ungkapkanlah kepada Bunda Maria sekarang. Mintalah kepada Bunda agar kita siap menerima penghinaan, juga hidup dan hati mengikuti Tuhan. Bicaralah dengan Bunda Maria. Sekarang kita datang ke Yesus sendiri. Kita bicara langsung kepada Yesus. Tetaplah perasaan hati kalian. Kalian siap mengikuti Dia, siap berjuang bersama Dia. Apapun dalam ungkapan hati
kalian saat ini, ungkapkanlah itu yang ada dalam hati kalian. Salawat kepada Yesus juga rahmat. Dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus kalau ada pesan. Oh, tanyakan diri sendiri sekarang kepada Yesus juga. Maka kalian siap menerima penghinaan, siap hidup dengan penuh kerendahan hati, siap hidup dengan Kristus. Sekarang kita datang ke Allah Bapa sekarang. Minta hal yang sama. Minta rahmat agar bisa mengikuti putranya dalam kemungkinan, penghinaan, dan kerendahan hati. Mintalah kepada Bapa rahmat. Apapun yang mungkin kalian ungkapkan kepada Allah Bapa, ungkapkan lagi. Sekarang kita tutup bersama-sama doa ini dengan doa singkat kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Perlahan-lahan kita bisa kembali suasana normal, membuka mata dan bisa masuk kembali ke Google Meet dan siap untuk sharing. Tapi sebelum itu saya ingin membagikan sesuatu, yaitu bahan untuk doa minggu depan. Jadi tolong direkam dulu, jangan di stop ini, dan juga ini bisa melihat itu adalah bahan bacaan yang bisa membantu kita untuk bisa merenungkan tema minggu ini, yaitu meditasi 2 Panji. Ayat-ayat kitab suci itu membantu kita, dan juga doa ini bisa terus kita lakukan juga karena YouTube-nya masih ada, nanti bisa ditonton ulang lagi dan doa sendiri di rumah. Di samping juga perikop-perikop kitab suci yang ada di depan layar ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, membantu kita berdoa selama 1 minggu depan. Nah, begitu saja dulu dari saya. Kecuali kalau panitia masih ada, mungkin silakan. Ya.
Ya, terima kasih Romo. Soal tadi yang daily readings, bacaan harian untuk seminggu ke depan ini, mungkin ada dari antara kita yang mungkin masih belum bisa gitu untuk memberikan waktu atau menyempatkan waktu, atau mungkin ada yang baru join hari ini dan merasa terlalu berat gitu. Gimana Romo, apakah ada kata-kata terakhir mungkin dalam hal ini untuk menyemangati kita, karena saya rasa minggu ini sangat penting dan juga apa hasil dari renungan kita minggu ini mungkin bisa mengubah hidup kita, kehidupan rohani kita ke depan seumur hidup gitu Romo. Ya, pertama kalau bahan meditasi ini terlalu berat, ya saya pikir ya jangan berputus asa. Saya bisa biasa katakan begitu, juga baru ikut hari ini tidak apa-apa. Ini don't give up begitu. Coba saja daily readings itu, paling tidak satu perikop saja. Saya pikir itu cukup kalau tidak bisa semuanya begitu, kalau kesannya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya begini, saya tampilkan lagi ya. Seperti misalnya yang pertama itu kekayaan di surga itu Matius 6:9-21 itu cuma 3 ayat. Itu cukup singkat, tidak panjang-panjang amat gitu ya. Jadi kalau misalnya satu minggu terakhir cuma bisa satu perikop saja, ya I think that's not bad at all begitu ya. Kalau kalian bisa semuanya ya lebih baik, ideal begitu ya. Tapi kalau tidak, paling coba saja satu begitu ya. Nah, itu. Dan kemudian begini, kalau misalnya kalian misalnya ikut sesuatu, mungkin ikut belakangan di tengah, mungkin agak memang bingung ya. Tapi jangan bukan berarti ini langsung harus mundur begitu ya. Keep trying begitu ya. Keep trying. Sama lah misalnya seperti kalian ketika itu baru pertama kali ikut sebuah kegiatan, berolahraga atau pencak silat atau begitu, itu tuh orang sudah jalan duluan, dia sudah terbiasa. Sedangkan kalian mungkin baru ikut atau belum terbiasa begini, ya tidak apa-apa, don't feel bad begitu, tapi keep trying begitu ya. Itu yang bisa saya katakan hari ini. Video-video sudah ada, bisa diikuti sendiri di BKICU begitu, belajar sendiri bisa begitu ya. Jadi the point is I think that tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata bahwa ini bahwa I'm not worthy begitu ya. Yang penting itulah Roh Kudus yang akan membimbing kita ya. Asal kalian terbuka saja, but keep trying. Tadinya latihan begitu ya. Kalau tidak latihan itu exercise itu, kalau tidak dilakukan ya memang tidak akan maju-maju. Tapi itu tujuannya adalah make some progress di sini. Ya, jadi keep trying begitu. Ya, terima kasih Romo. Sebelum kita matikan recordingnya, tolong tim tayangkan flyernya sekali lagi. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat yang mungkin terketuk hatinya untuk memberikan sumbangan kasih, bisa disalurkan lewat cek yang ada di sini di infonya, bisa lewat postmail, atau kalau mau yang cara elektronik bisa masukin Zelle yang alamatnya ada yang sudah tertera di situ juga. Jangan lupa berikan catatan ISI. Ya, terima kasih. Dan juga khususnya terima kasih untuk Romo Henry yang selama sebulan setengah ini sudah membimbing kami semua. Moga-moga buahnya terlihat dan moga-moga ada yang sharing ya. Jadi kalau tidak ada announcement lagi, tim mungkin bisa hentikan dulu recordingnya.